Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan coba membahas tentang listrik dinamis, yaitu adanya aliran listrik dalam sebuah rangkaian listrik. Hal pertama yang akan kita bahas adalah tentang arus listrik. Artinya ada aliran listrik dalam sebuah rangkaian. Dikatakan arus listrik karena memiliki kesamaan dengan arus air, di mana air itu memiliki sifat mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang lebih rendah. Nah, listrik juga demikian, memiliki sifat mengalir dari potensial tinggi ke potensial rendah. Bedanya kalau listrik dari potensial tinggi ke potensial rendah, jika arus air dari tempat tinggi ke tempat yang rendah. Jika diperhatikan, aliran arus air di gelas A dan di gelas B ini agak berbeda. Di gelas A lebih cepat penuh dibandingkan di gelas B karena adanya hambatan-hambatan. Nah, di dalam aliran listrik juga demikian. Jika ada hambatan yang mempengaruhi pada aliran listrik, maka ya dia akan terhambat di sini. Jadi lambat, nanti cepat lagi, lambat, di sini ada hambatan. Dia terhambat. Atau diasumsikan seperti ini. Ini adalah muatan listrik yang mengalir dengan perbedaan ukuran diameter. Yang satu lebih kecil dibandingkan lainnya. Jika diperhatikan, muatan yang lebih cepat mengalir itu adalah muatan yang memiliki diameter lebih besar. Ya. Nih, bisa dilihat kecepatan dari lingkaran-lingkaran ini ya. Nah, karena ketika dia melewati diameter yang luas ini tidak ada hambatan yang dialami atau berkurang hambatannya sehingga dia lebih lancar. Ya, sehingga bisa lebih cepat. Arus listrik itu disimbolkan dengan I, arus. Ya, memiliki satuan ampere. Nah, muatan listrik, ini diasumsikan sebagai muatan listrik ya, disimbolkan dengan Q yang memiliki satuan kolom. Sedangkan waktu yang diperlukan, misalkan dari titik A ke titik B, itu disimbolkan dengan T dan memiliki satuan sekon. Sehingga seberapa besar arus listrik yang mengalir dalam sebuah rangkaian listrik, itu tidak lain adalah banyaknya muatan yang berpindah setiap detiknya. Jadi seberapa banyak muatan yang berpindah setiap detiknya disebut sebagai arus listrik. Selanjutnya kita akan bahas tentang hambatan pada rangkaian listrik. Jadi pada rangkaian listrik di rumah itu ternyata arus listrik itu juga bisa mengalami hambatan atau terhambat, tidak lancar. Ada beberapa faktor. Jika kalian perhatikan, ini ada 3 jenis kawat yang menghubungkan antara baterai dengan lampu. Yang menggunakan tembaga, ini kawatnya menggunakan tembaga itu nyala lampunya sangat terang. Kemudian yang menggunakan baja itu sedang, dan yang menggunakan kawat dari bahan karbon itu redup. Nah, perbedaan ketiga jenis bahan ini sering dikenal sebagai hambatan jenis kawat. Jadi ada beda hambatan jenisnya. Nah, yang kedua, jika kalian perhatikan, ini ada kawat yang ukurannya panjang, sedang, dan pendek. Nah, yang pendek ini nyalanya ternyata sangat terang. Nah, pendek ini ya mungkin seperti inilah ya ukurannya, mungkin semeter, 2 meter. Nah, kalau sedang ini bisa sampai ratusan meter, sedangkan kalau sangat panjang itu sampai kilometer. Dia akan redup dibandingkan dengan yang pendek, akan lebih terang. Ini faktor kedua sering dikenal dengan panjang kawatnya. Kemudian yang ketiga itu ada perbedaan dari, nih, kalau diperhatikan ada yang tipis, sedang, ada yang lebar atau luas bidangnya. Jadi ukuran dari kawat ini.
Ada kawat yang ukurannya besar, sedang, namun kecil. Nah, yang ukuran besar ternyata mampu membuat lampu sangat terang. Ya, jadi ini diistilahkan sebagai luas penampang kawat. Nah, ketiga faktor tersebut secara matematis dapat dituliskan seperti ini. Bahwa untuk menentukan hambatan R pada sebuah rangkaian, pada sebuah kawat penghantar, itu dipengaruhi oleh tiga faktor tadi. Hambatan jenis, panjang kawat, dan luas penampangnya. Jadi R itu hambatan, ini rho, hambatan jenisnya satuannya ohmmeter, A itu luas penampang, satuannya meter pangkat 2, dan L itu adalah panjang kawat, satuannya meter. R sendiri adalah hambatan atau resistensi, satuannya adalah ohm. Nah, ini salah, seharusnya ohm ya. Ohm. Sebagai contoh, sebuah kawat tembaga memiliki luas penampang 2 mm persegi. Jika panjang penghantar 2000 meter dan hambatan jenisnya 0,02 ohm meter, berapa nilai hambatan kawatnya? Nah, yang ditanya adalah R-nya ya. A-nya ada, L-nya ada, dan rho-nya ada. Jadi kita masukkan di sini. Diketahuinya A ada, L ada, rho ada. Yang A ini karena di sini satuannya masih milimeter pangkat 2, di mana seharusnya dia memiliki satuan meter pangkat 2, maka harus kita rubah. Kita rubah menjadi meter pangkat 2. Nah, untuk dapat mengubah menjadi meter pangkat 2, itu sebagaimana kita ketahui bahwa dari milimeter ke meter itu naik sebanyak 3 anak tangga ya. Dari milimeter ke meter. Itu sebanyak 3 dari milimeter, sentimeter, desimeter, dan meter. Sehingga ada 3 kali 10 atau sebanyak 1000 ya. Sebanyak 1000. Maaf ini tulisannya agak jelek karena menggunakan mouse. Jadi ada 1000. Karena naik ke atas maka dibagi. Jadi 2 mm itu berarti 2 karena dibagi ya. Jadi 2 per 1000. Aduh ya Allah susahnya ini. 2 per 1000. Nah, karena ini kuadrat, milimeter kuadrat ke meter kuadrat, maka ini dikuadratkan. Oh maaf, 2-nya ada di luar sini ya. 2-nya ada di luar sini, yang ini 1. Yang ini 1. Jadi ini dikuadratkan sehingga 1 per sejuta. Sehingga 2 dikali 1 per sejuta. Jadi ini 2 kali 10 pangkat negatif 6 ini setara dengan 2 per 1 juta. Nah, dirubah daripada membentuk pecahan, dirubahlah bentuk perkalian seperti ini. Dikali 10 pangkat negatif 6 meter pangkat 2. Masukkan, rho-nya ada 0,02, L-nya 2000, A-nya yang tadi 2 kali 10 pangkat negatif 6. Nah, ini bisa dicoret karena 0,02 ini kan 2 per 100. Nah, dikali dengan 2000, jadi bisa dicoret. Sehingga 2 kali 2, 4, 4 bagi 2, 2. Atau ini juga bisa dicoret. Ini coret dengan ini, dapatnya 1. Jadi 2 dikali 1, 2. Ini adalah 20 karena masih ada 01 di sini ya. Jadi 20 dibagi dengan 10 pangkat negatif 6. Sejuta. Nah, sehingga bentuk lainnya adalah ya dikali sejuta per 1. Jadi 2 kali 10 kali sejuta. Atau 10 pangkat 6. Jadi 2 kali 10 pangkat 7. Karena 10 itu adalah 10 pangkat 1. 10 pangkat 1 ditambah 10 pangkat 6 jadi 10 pangkat 7. Demikian ya, mudah-mudahan mudah dipahami.
Berikutnya akan kita bahas tentang hambatan berbagai jenis kawat. Nah, ini hambatan pada rangkaian listrik tadi. Jadi sebagaimana kita ketahui bahwa terdapat nih ya 3 faktor. Nah, hambatan jenis ini ternyata ini memiliki nilai. Setiap bahan ini memiliki nilai. Di mana semakin kecil nilainya maka akan semakin baik dia mengantarkan listrik. Nah, kalau kalian perhatikan nilai-nilai ini yang paling rendah adalah perak dibandingkan dengan bahan lainnya ya. Sebagaimana kita ketahui bahwa ada 3 jenis bahan ya, kaitannya dengan kemampuan menghantarkan listrik, ada konduktor, semikonduktor, dan isolator. Konduktor ini bahan yang baik dan sangat baik menghantarkan listrik. Semikonduktor bahan yang dapat menghantarkan listrik hanya pada suhu tertentu saja. Ya, biasanya pada suhu yang hangat atau panas. Nah, sedangkan isolator itu bahan yang tidak mampu atau sangat buruk dalam mengantarkan arus listrik. Dari ketiga jenis bahan ini ternyata ada satu jenis bahan lain yang sering dikenal sebagai bahan superkonduktor, yaitu bahan yang sangat kuat. Jadi di atasnya dari konduktor namanya juga super. Berarti dia sangat baik sekali dalam mengantarkan arus listrik. Contohnya adalah raksa dan timah. Baik, untuk pertemuan kali ini sekian dulu, mudah-mudahan mudah dipahami. Akan kita lanjutkan pada video berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.